Rahayu, salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kisah Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Haryo Penangsang adalah seorang adipati di Kadipaten Jipang Panolan, wilayah dari Keraton Demak Bintoro. Haryo Penangsang seorang gagah pemberani, sakti mandraguna, dengan piandel pusaka andalannya keris Bromot Setan Kopi. Dikisahkan di episode yang pertama, Haryo Penangsang dituduh atas pembunuhan Bagus Mukmin atau lebih dikenal dengan nama Sunan Prawoto yang bersanggah di Gunung Perwatan. Sunan Prawoto adalah putra dari Sultan Trenggono di Keraton Demak Bintoro. Dan di episode yang kedua ini berjudul Dalam Ancaman, Kisah Kidung Penangsang Tahta Asmara. Kisah yang ditulis oleh Saudara Rasilun Purwokarto. Selamat menikmati. Demak harus segera ada keputusan. 3 tahun sudah kalimat itu diucapkan, namun serasa baru kemarin ia dengarkan. Sebuah ucapan yang diungkapkan ketika mereka berdua baru saja memeriksa pembuatan kapal di galangan Jepang. Kapal-kapal yang direncanakan untuk melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Pada hari itu 400 armada telah berhasil mereka buat, dengan 80 jung besar yang akan dilengkapi meriam pada haluan depan dan lambung kiri dan kanan. Armada perang buatan tukang dari galangan Jepara dibantu ahli kapal dari Bandar Lasem, Tuban dan Semarang. 2 tahun penuh dihabiskan untuk seluruh pengerjaannya. Maka di pantai Jepara telah berjajar kapal-kapal dari ujung timur hingga ujung barat, memenuhi teluk yang terlindung oleh perbukitan yang menjorok ke lautan. Barisan jung dengan kain layar lebar berbentuk segitiga meniru bentuk kapal Portugis. Kapal yang lebih kencang lajunya dengan tali temali berbentuk persegi membuat mudah dikemudikan, meninggalkan armada perang bentuk lama yang hanya mengandalkan kekuatan panah berapi. Jet
gerbang dan sebuah alat pembentur. Kapal yang tengah dipersiapkan dengan matang agar mampu menandingi kekuatan Portugis yang akan dilengkapi 10 meriam besar pada tiap gelagaknya. Meriam-meriam yang sedang dibuat Koja Zainal Abidin, mualaf Portugis yang telah menjadi kaulan Demak. Kesultanan Demak Bintoro tengah berada dalam ancaman. Lanjut sang suami, begitu mereka sampai di peringgitan dalam Kalinyamatan, kata Pangeran Hadiri. Lelaki setengah baya itu merunduk sambil menurunkan seorang anak kecil yang sebelumnya berada dalam gendongannya. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang telah diangkat menjadi putra mahkota Jepara. Anak laki-laki bernama Pangeran Arya yang merupakan keponakannya sendiri. Ia ini putra dari adik Retno Kencono yang bernama Ratu Mas Sekar Datot. Anak keempat Sultan Trenggono yang diperistri oleh Adipati Banten. Irang Maulana Hasanuddin putra Susuhunan. Arya, bermain di halaman dulu ya nak, ucap Pangeran Hadiri kepada anak kecil. Kanjeng Romo mau istirahat sebentar. Lelah menggendong kamu sejak dari gerbang depan. Bocah kecil dengan wajah cerah dan mata berbinar itu pun menganggukkan kepala, dan ia langsung berlari menuju lataran pendopo Kadipaten. Seorang ban yang menjadi pengasuhnya buru-buru membuntutinya. Jangan jauh-jauh Arya, pesan sang ibu Retno Kencono. Namun anak kecil itu telah hilang dari pandangan, berbelok ke utara peringgitan, dan lari yang kencang itu terus dikejar oleh emban pengasuhnya yang selalu kewalahan menemani bermain sang putra mahkota yang seperti tak pernah ada lelahnya. Di depan saja mainnya, biung jangan ke alun-alun. Emban yang tengah mengejar lari Arya pun berhenti sejenak untuk melakukan sembah kepada Retno Kencono. Inggih Gusti Ratu. Sepasang suami istri kemudian kembali ke peringgitan. Sebuah poci keramik berisi teh tubruk telah tersaji di atas meja marmer bundar. Berikut 2 cangkir keramik putih berisi gula, batu, dan senampan hidangan nyamikan. Seorang ban baru saja menyajikannya setelah mengetahui kedatangan mereka. Arya benar-benar mirip Mataram waktu kecil. Bandelnya luar biasa, ucap Retno Kencono kepada sang suami. Hadiri pun mengangguk membenarkan sambil menerima sembah seorang emban.
yang membawa hidangan telah menunggu kedatangannya untuk memberi sembah kepada mereka. Lalu perempuan bertubuh kurus dengan debat kemben di dadanya itu menggeser 2 kursi ukir hitam yang melingkar di sekeliling meja marmer putih. Satu untuk Pangeran Hadiri dan satunya lagi untuk Retno Kencana. Setelah itu si emban menyembah kembali untuk berpamitan ke belakang. Dan sama juga dengan Mataram, ketika kita angkat anak dulu sama-sama baru berusia 5 tahun, jadi masa-masanya untuk bandel dan tak pernah menurut perkataan orang tua. Demikian kata istri. Pangeran Hadiri sambil menghirup teh tubruk dari cangkirnya, kemudian menyongsongkan 1 cangkir lagi untuk sang suami. Hadiri pun mendadak terkenang kepada anak angkat yang telah mereka asuh selama 20 tahun lamanya. Bagaimana kabar Mataram, ya Yayi? Lebih dari 3 bulan dia tak pernah sowan ke Jepara. Terakhir waktu mengantarkan Dimas Hasanuddin dan Nimas Sekar ke Daton, semoga ia baik-baik saja di Kasultanan. Amin Kang Mas, jawab istrinya. Retno Kencana kemudian menarik nampan nyamian kesukaan sang suami, rebusan kentang yang sudah diiris memanjang. Perempuan itu lalu mengambil beberapa potong untuk disorongkan di dekat cangkir Hadiri. Sang suami pun langsung menerimanya, mengambil sepotong untuk dinikmati setelah menyeruput teh tubruk terlebih dahulu. Kesultanan Demak dalam ancaman perang. Semoga saja Mataram bisa membantu Dimas Komandan mempersiapkan menghadapi ancaman itu. Lalu Hadiri bercerita tentang kegemarannya pada Portugis, bahwa penjajah kafir itu telah berhasil merebut Maluku dengan gemilang. Keperluan rempah-rempah telah ditaklukkan dengan licik oleh mereka, hingga semua hasil rempah dikuasai sendiri dengan rakus dan serakah, dan tak diperbolehkan ada saudagar dan bangsa lain yang turut membelinya, termasuk saudagar Jawa, Cina, India, Spanyol, apalagi dari Mor yang telah menjadi musuh bebuyutan mereka. Bahkan demi menguasai bunga cengkeh dan pala, Portugis menggelar perang bagi siapapun yang mendekat ke Maluku, termasuk Spanyol yang sesungguhnya adalah sekutu mereka. Namun perebutan rempah-rempah telah membuat keduanya saling menghancurkan. Maka pangkalan prajurit dengan benteng pertahanan yang kukuh dibangun di sepanjang pantai Ternate dan Tidore. Berikut
berikut gudang-gudang besar berderet sebagai tempat penyimpanan semua hasil rempah dari keperluan itu. Menjadi terhenti total akibat keratusan Portugis, semua rempah dengan serakah dimilikinya sendiri. Sebagai buah emas yang sangat menggelembungkan pundi-pundi kekayaan negeri. Tak ada lagi cengkeh dan buah pala yang datang ke Jawa untuk bertukar dengan beras dan lada. Semuanya terpasok ke satu jurusan perairan Malaka untuk kemudian dibawa ke daratan Eropa sebagai barang dagangan yang paling laku di sana dengan harga yang telah ratusan bahkan ribuan kali lipat dari harga semula. Kesultanan Demak yang selama ini menjadi pembeli rempah-rempah dari Maluku pun tak kuasa menahan gerak keratusan Portugis, membuat Demak tak lagi mendapatkan barang dagang yang sangat menguntungkan itu. Kegemaran itulah yang membuat armada laut Demak diberangkatkan untuk mengusirnya dari Kepulauan Maluku. Namun pasukan yang dilepas dari pantai Jepara bersamaan dengan penyerangan ke Belambangan tak ada kabar beritanya hingga berbulan-bulan kemudian. Bahkan sempat sampai kekalahan menimpa prajurit Demak di Panarukan dengan terbunuhnya Sultan Trenggono yang memimpin penyerang. Nah, sampai bertemu kembali di kisah selanjutnya.